Oke, mungkin pada part kali ini kita mulai masuk ke series web. Jadi pada series ini kita akan belajar terkait bagaimana web itu bekerja dan sedikit demi sedikit kita belajar terkait teori pengembangan dari sebuah web. Ini disclaimer dulu ya, kalau misal kalian belum nonton video gue terkait World Wide Web, gue saranin kalian nonton dulu karena disitu gue udah jelasin gimana caranya web itu bekerja secara dasar. Jadi kalian harus paham dasarnya dulu, baru kita bisa lanjut ke lebih detailnya, ke intinya. Nah, pada part itu juga gue udah jelasin bahwa web atau sistem web itu menggunakan suatu protokol bernama HTTP, Hypertext Transfer Protocol, untuk berkomunikasi satu instance dengan instance lain, satu komputer dengan komputer lain. Dimana pada HTTP ini dia berjalan pada layer aplikasi. Nah, sebelum lanjut materi nih, gue mau sedikit sebut materi terkait Internet Protocol Suite atau kumpulan protokol internet. Jadi web itu kan bisa berjalan menggunakan jaringan internet. Nah, pada jaringan internet sendiri dia memiliki beberapa layer protokol untuk membedakan kegunaannya. Di sini ada application layer, transport layer, internet layer, dan juga link layer. HTTP itu berjalan pada application layer di jaringan internet. Nah, sedikit info, HTTP ini dia menggunakan suatu transport layer bernama TCP. Jadi ada transport layer bernama TCP atau kepanjangannya Transmission Control Protocol, di mana ini merupakan protokol utama dalam jaringan internet untuk proses komunikasi. Nah, TCP ini juga digunakan pada sistem pengalamatan di jaringan internet atau internet protokol ya, IP ya. Nah, maka dari itu TCP juga biasa disebut dengan TCP IP. Nah, itu sekilas aja terkait gimana caranya HTTP itu berjalan, bahwa dia menggunakan protokol TCP pada transport layer agar bisa berjalan secara optimal. Nah, di sini gue ada dokumentasi terkait materi HTTP, dan jujurly materi ini tuh sebenarnya banyak yang perlu dibahas, entah itu teori, cara kerja, example, dan sebagainya. Nah, kalau semisal kalian ingin belajar lebih banyak, lebih detail, nanti gue kasih linknya di deskripsi. Di part video kali ini gue cuman rangkum yang gue tahu, yang menurut gue penting untuk kalian pelajari. Nah, gue di part sebelumnya udah sebut juga ya bahwa HTTP dalam penggunaannya ada dua jenis, yaitu HTTP request dan juga HTTP response. Nah, kita bahas dari yang request dulu nih. Jadi HTTP request itu memiliki beberapa metode yang bisa kita gunakan. Kenapa kok harus ada metode di situ? HTTP request methods atau metode pada HTTP request digunakan untuk membedakan aksi atau klasifikasi aksi ketika kalian ingin mengirimkan sebuah HTTP request. Ada total 9 aksi yang bisa digunakan. Tapi umumnya kalian hanya menggunakan 4. Ini umumnya ya. Yang pertama ada get. Sesuai namanya, get itu kan artinya ambil ya. Get digunakan untuk mengambil resource pada server. Jadi ketika kalian meminta sebuah resource, kalian ingin mengambil sebuah resource, ya otomatis yang harus digunakan adalah metode get. Nah, selanjutnya ada put. Put ini digunakan ketika kalian ingin mengubah data yang sudah ada pada server. Contoh, kalian ingin mengubah data nama pengguna contoh. Nah, kalian baru cocok pakai metode put. Nah, ada lagi metode post. Post digunakan untuk mengirimkan data baru atau menyimpan data baru pada server. Jelas ini. Nah, yang terakhir ada delete. Sesuai namanya ya, delete digunakan untuk menghapus resource yang ada pada server. Nah, kemungkinan besar kalian akan sering menemui keempat metode ini ketika kalian mengembangkan aplikasi web. Karena keempat metode ini emang paling sering digunakan.
karena aksinya pun juga aksi yang dasar, aksi basic gitu. Nah itu sekilas tentang request method. Nah sekarang gue mau bahas terkait versi dari HTTP. Jadi ketika HTTP itu dibuat oleh Tim Berners-Lee pada tahun 89, nah waktu itu kan tim nggak cuma ngebuat HTTP, ada juga bahasa yang namanya Hypertext Markup Language atau HTML, dan juga proyek yang namanya World Wide Web, di mana di situ dia juga membuat web browser dan web server bernama CERN HTTPD. Nah, setelah invention pertama oleh tim, dilanjutkan upgrade versi, ya, pembaharuan versi ke versi 0.9. Nah, selanjutnya ada lagi nih versi 1.0 untuk meningkatkan performa dari yang sebelumnya. Nah, ada lagi versi 1.1. Nah, versi inilah yang sampai sekarang masih digunakan sebagai protokol standar dalam sistem web. Dan versi 1.1 otomatis dia lebih cepat ya performanya ketimbang versi sebelumnya. Nah setelah itu ada lagi versi 2, di mana versi 2 ini lebih cepat ya, performanya lebih tinggi ketimbang versi 1.1. Nah untuk versi 2 ini sudah banyak digunakan pada aplikasi web sekarang, tapi belum semua karena standarnya masih 1.1. Nah setelah versi 2 ada lagi di versi 3, dan di versi 3 ini performanya itu sangat drastis perbedaannya, lebih cepat versi 3 karena di versi 3 ini mulai digunakan transport protokol baru bernama UDP. Jadi yang sebelumnya itu HTTP menggunakan TCP sebagai transport protokolnya, sekarang di yang versi 3 dia menggunakan protokol UDP. UDP itu kepanjangannya User Datagram Protocol, di mana protokol ini sudah diimplementasi sedemikian rupa sehingga lebih cepat untuk digunakan pada protokol HTTP. Nah tapi yang versi 3 itu belum semua website menggunakan. Bahkan pada tahun 2022 hanya 26% dari total web yang ada yang hanya menggunakan HTTP versi 3. Nah untuk protokolnya di sini dia menggunakan protokol bernama QUIC, di mana QUIC itu menggunakan UDP ya. Tadi gue udah sebut UDP. Nah itu sekilas terkait versi dari HTTP. Nah sekarang gue mau bahas nih gimana caranya HTTP itu mencari sebuah resource dalam server, ya, identifying resource. Ketika kalian ingin mengeksekusi sebuah metode, kalian harus menentukan URL-nya atau URI-nya. Contoh dengan sintaks get seperti ini, kalian harus tentukan URL atau URI-nya. Ini namanya URL atau URI, atau biasa kalian sebut link, gitu kan. Nah, URL itu kepanjangannya Uniform Resource Locator, atau bisa disebut URI. URI itu kepanjangannya Uniform Resource Identifier. Sama aja. Nah ini beberapa contoh URL yang bisa digunakan ketika kalian mengeksekusi sebuah HTTP request. Di mana URL ini berarti dia targetnya ya, letak resource-nya, seperti itu. Nah untuk format bentuk dari URL-nya itu contohnya seperti ini. Pertama ada skema atau protokol yang ingin digunakan. Di sini contohnya dia menggunakan skema HTTP. Bisa juga kalian menggunakan skema yang lain seperti HTTPS atau FTP atau file dan sebagainya. Ini beberapa contoh protokol yang bisa digunakan dalam sistem web. Nah, setelah ditulis nama protokolnya, jangan lupa menggunakan /2// Dan ini wajib digunakan untuk memisahkan
nama protokol dengan nama domainnya. Nah, selanjutnya ada authority atau nama domain, domain name. Jelas di mana ini merupakan target servernya. Atau juga kalian bisa menggunakan IP address kalau semisal nggak mau pakai domain name. Nah, selanjutnya ada port. Port digunakan untuk mengakses suatu port tertentu pada server. Semisal server itu hanya membuka port 400 lah katakanlah, kalian harus mengakses port 400 itu ketika ingin mengakses resource-nya. Nah, perlu kalian ketahui juga ketika kalian menggunakan HTTP, secara otomatis request itu dia menggunakan port 80. Jadi kalian nggak perlu menginputkan secara manual port 80 ketika menggunakan protokol HTTP. Nah, ada juga protokol HTTPS di mana port defaultnya adalah port 443. Nah, setelah port ada path. Path di sini merupakan letak dari resource-nya. Semisal path ke file yang ingin diakses. Contoh di sini dia ingin mengakses myfile.html. Nah, baru di sini diberikan path untuk menuju ke file tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya query atau query parameters atau query params disebutnya. Query params digunakan untuk memberikan informasi tambahan ke server ketika memberikan request. Nah, fungsinya itu sebenarnya digunakan, ini sesuai namanya ya, query. Query kan menyaring. Digunakan untuk menyaring resource yang ada pada server. Semisal kalian hanya ingin resource dengan ID 1. Jadi ditulis key-nya ID, value-nya 1, semisal seperti itu. Nah, berarti server harus mencari resource dengan ID 1. Jadi analoginya seperti itu. Query digunakan untuk menyaring hasil resource di server. Nah, yang terakhir ada fragment atau anchor. Jadi fragment ini digunakan untuk merujuk ke suatu bagian resource tertentu. Contoh, kalian membuka halaman X, di mana halaman X itu ada 4 section A, B, C, dan D. Ada menunya kan, user klik section B, di mana dia pengen langsung menuju ke bagian section B itu, langsung scroll ke section B itu. Nah, di situ kalian bisa menggunakan anchor atau fragment untuk menandakan bahwa user ingin membuka section B. Nah, itu sekilas terkait bentuk sintaks dari URI-nya atau URL. Nah, sekarang overview-nya aja gimana caranya HTTP itu berjalan dan bentuknya seperti apa, itu kayak gini. Jadi ada skema di sini. Ini browser ya, katakanlah ini browser atau device yang kalian gunakan dan kalian ingin mengakses google.com. Nah, dia melalui jaringan internet dulu nih, baru masuk ke servernya. Nah, server ini mungkin nggak cuma satu, ada server untuk iklan katakanlah, ad server, dan server untuk video ketika kalian mengakses YouTube semisal. Nah, HTTP request itu akan dilakukan per konten yang diminta. Jadi ada konten namanya layout.css, image.png, page.html, dan sebagainya. Dan semua konten ini nantinya akan diproses oleh browser dan bisa tampil sedemikian rupa. Jadi di balik layar browser itu meminta resource ke server itu ya satuan seperti ini. Satuan file seperti ini, di mana nanti semua file yang sudah diminta akan diproses, dirender, sehingga bisa tampil di device atau komputer kalian. Nah, untuk jenis file yang biasa diakses pada web, itu ada file HTML, ini layoutnya ya. Ada file CSS atau stylingnya, ada API atau data yang akan diambil, dan juga ada JavaScript untuk script dari aplikasinya. Nah, ini nanti bakal kita bahas di part web fundamental, di mana part tersebut kalian akan diajarkan untuk membangun komponen web. Nah, beberapa file di sini itu memang digunakan untuk komponen web.
supaya web itu bisa tampil di komputer yang kalian gunakan. Bisa digunakan intinya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh protokol yang sering kali digunakan pada protokol HTTP. Yang tadi gue sebut ada TCP, ada UDP juga, tergantung kebutuhan. Nah, untuk bentuk dari HTTP request itu sendiri, contohnya kayak gini. Sebenarnya bentuknya itu teks biasa ya, tapi ada formatnya. Jadi kalian harus menentukan ingin menggunakan metode jenis apa. Contoh di sini dia menggunakan HTTP request method get. Dia ingin mengambil ya di sini. Dengan path-nya atau URL-nya itu slash atau biasa dinamakan root. Jadi path root ini path default-nya, path bawaannya pada suatu server. Nah, terus kalian definisikan ingin menggunakan protokol versi berapa, HTTP versi berapa. Nah, di sini dia menggunakan HTTP versi 1.1. Nah, baru selanjutnya ada headers atau HTTP headers. Headers digunakan untuk mengirimkan metadata atau data tambahan ke server terkait beberapa informasi yang dibutuhkan. Jadi kalian bayangkan HTTP request itu seperti kop surat atau email ya katakanlah. Jadi ada header, ada body. Header itu untuk informasi awalnya, body itu isi atau kontennya. Ya, ini baru ada header. Contoh yang ada bodinya itu seperti ini. Nah, ini kan ini ada request. Ini dia menggunakan metode post dengan versi sekian, dengan headernya sekian. Jadi informasi tambahan yang ingin dikirimkan ke server itu seperti ini. Dan ini adalah bodinya atau isi kontennya. Jadi bayangkan sebuah surat, ini headernya, ini bodinya. Ini memang nggak tampil karena saking banyaknya. Nah, ini bentuk dari HTTP request. Nah, setelah kalian mengirimkan request, server akan memberikan respon, kan gitu. Nah, bentuk dari HTTP response itu seperti ini. Mirip-mirip seperti request. Yang pertama ada versi dari protokolnya. Di sini dia menggunakan HTTP versi 1.1. Lalu ada status code-nya dan ada status message-nya. Nah, untuk status code dan status message akan gue bahas setelah ini. Intinya ini akan menandakan apakah respon itu sukses atau enggak. Intinya seperti itu. Nah, HTTP response juga punya header. Jadi headernya bisa ditambahkan seperti ini. Seperti kalian mengirimkan sebuah request. Nah, HTTP response juga bisa memiliki sebuah body. Nah, contoh di sini ada body berupa data HTML. Jadi kalian mengirimkan request itu bisa menggunakan body, kalian menerima respons itu juga bisa ada bodinya. Jadi ingat, HTTP itu ada dua isinya, ada headers dan juga ada body. Ini penting ketika kalian ingin mengoperasikan sebuah HTTP. Nah, jadi kesimpulannya ketika kalian ingin membuat suatu HTTP request ada 5 komponen ya. Yang pertama ada versi dari HTTP-nya, lalu URL-nya, lalu request metodenya apa atau HTTP method yang ingin digunakan, entah itu get, put, dan sebagainya. Lalu request header-nya dan request body-nya. Hanya 5 komponen ini kalian sudah bisa mengirimkan sebuah HTTP request. Nah, gue mau bahas terkait yang tadi nih, yang HTTP response code, status code sama status message yang ada di sini. Jadi HTTP response itu memiliki kumpulan kode status atau status code yang menandakan apakah respon itu berhasil atau tidak. Jadi server akan memberikan status code ini supaya browser atau kliennya tahu dia tuh sukses enggak dalam mengirimkan sebuah aksi. Ada 5 kategori. Yang pertama ada informational, 2 itu successful, 3 itu redirection, 4 itu client error, dan 5 itu server error.
Jadi khusus untuk error ada di kode 400 sampai 599. Contoh, bahwa respons yang diberikan itu tandanya sukses gitu kan. Ada 200 dengan message oke. Atau ketika kalian ingin menyimpan sebuah data dan ternyata data itu berhasil disimpan, nah server bisa menggunakan status kode 201 dengan method created. Nah ini kan ada informasi nih. This is typically the response sent after post request or some put request. Jadi ketika kalian mendapatkan data, mungkin server bisa mengembalikan status kode 201 dengan message created, yang artinya data itu sudah dibuat pada server. Nah itu sekilas terkait status code. Jika nanti kalian ingin belajar lebih lanjut, gue kasih referensinya. Karena ini memang banyak banget. Dan kalian pun jujur nggak perlu menghafal semuanya. Jika nanti kalian butuh untuk mengembalikan suatu status code tertentu, tinggal kalian cari status code yang cocok itu apa. Jadi triknya seperti itu. Nah, gue di sini mau kasih contoh nih untuk pembuatan HTTP request dan bentuk dari HTTP response tanpa menggunakan browser. Dan di sini gue ada aplikasi namanya Postman. Jadi kalian cari aja Postman. Jadi Postman ini merupakan API platform yang digunakan untuk testing API atau testing HTTP request. Kalian download aja di websitenya Postman, ada di postman.com. Nanti gue kasih di deskripsi. Terus kalau misalnya udah diinstal, kalian buka aja dan kalian klik new request kayak gini. Nah, new request. Contoh di sini gue mau akses google.com. Google.com dengan protokolnya HTTPS. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Gue mau pakai metode yang get, karena gue pengen mengambil resource yang ada di servernya Google gitu kan. Kalau di sini gue klik send, maka Postman akan menjalankan requestnya. Dan ketika server itu sudah memberikan sebuah respons, responnya akan ditampilkan di sini. Nah, pada kasus ini servernya mengembalikan respon berupa data HTML. Nah, kalian bisa klik tombol preview yang ada di sini untuk melakukan rendering dari data HTML yang sudah diberikan oleh server. Contoh di sini previewnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk preview dari data HTML yang diberikan oleh Google. Agak beda memang dengan yang ada di browser karena di sini digunakan untuk testing preview aja. Jadi kalau yang di browser itu dia proses renderingnya lebih optimal, sedangkan yang di sini hanya seadanya. Itu kenapa tampilannya agak beda, tapi secara struktur layout itu sama karena memang ini datanya dari Google juga. Nah, pada Postman ini udah ada beberapa fitur yang digunakan untuk mengubah data requestnya. Contoh di sini ada domain kan ya, yang tadi gue inputin. Di sini ada metode yang ingin digunakan, dan sini ada header yang ingin digunakan untuk dikirim ke server. Dan ketika kalian ingin mengirim body atau data, bisa mengisi di tab body di sini. Nah, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan terkait HTTP, dan videonya udah lama banget juga. Untuk part berikutnya gue mau bahas penyempurnaan protokol HTTP bernama HTTPS. Nah, mungkin segitu aja untuk videonya. Thank you.